Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Untuk pagi hari ini kita akan membahas masalah zakat yang pada saat ini kita akan bahas kaitannya dengan cara dan contoh-contoh penghitungan zakat. Tapi sebelumnya marilah kita awali pada pertemuan pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, saya sampaikan kemarin kaitannya dengan zakat, infak, sedekah. Yang kita bahas sekarang adalah masalah zakat. Tentulah adalah masalah perhitungan zakat. Jadi zakat itu sendiri harus ada ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Jadi cara menghitungnya, cara mendapatkannya harus sesuai dengan syariat Islam. Cara membagikannya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Oleh karena itu, anak-anak silahkan bisa nanti juga dibuka buku paket halaman 121 sampai 126. Oleh karena itu, malah kita mulai. Ya, contoh penghitungan zakat yang pertama ini adalah kaitan dengan zakat ternak, dan ini juga dikaitkan dengan kiaskan dalam artian juga tidak hanya sekedar ayam, tapi juga bebek, ada puyuh, dan lain-lain. Kita punya simulasi kaitannya dengan pembahasan masalah zakat. Di sini disebutkan Pak Hamid adalah seorang pengusaha ternak ayam broiler yang memelihara ayam. Tentulah karena ayam ya, melihara ayam gitu ya. Pada akhir tahun 2020 di Desember dia tutup buku mendapatkan laporan keuangan sebagai berikut. Ini sebagai estimasinya atau perhitungannya. Stok ayam broiler 15.000 ekor dalam berbagai umur ditaksir seharga 150 juta. Ini hitungannya. Ini karena diuangkan, gitu, teman-teman tidak. Kemudian uang kas atau uang yang ada di bank setelah dipajaki ada 50 juta. Kemudian stok pakan dan obat-obatan yang nanti bisa diuangkan, dalam artian dihitung dengan perkiraan uang itu 10 juta. Kemudian piutang yang dapat ditagih, uang yang di tempat orang lain bisa ditagih dan bisa dikumpulkan. Ini jumlahnya 20 juta. Dari 1, 2, 3, 4 ini kemudian dijumlahkan, jumlah totalnya adalah 230 juta rupiah. Tetapi jangan lupa, ya, Pak Hamid juga punya hutang yang jatuh tempo yang harus segera dilunasi sebesar 15 juta. Kemudian gaji 2 karyawan yang belum dibayar sebanyak 37 juta. Nah, jadi jumlah kewajiban Pak Hamid itu jumlahnya adalah 22 juta. Jadi total jumlah kekayaan harta Pak Hamid itu adalah 230 juta dikurangi ya hutang dan juga gaji karyawan sebesar 22 juta, jadi jumlahnya menjadi 208 juta rupiah. Nah, ini perhitungannya. Kemudian, nah, untuk menghitung zakat dari kekayaan Pak Hamid yang dari memelihara ayam itu, nah, ini perhitungannya. Sekali lagi yang menjadi patokan adalah untuk menaksir apakah harta itu dizakati sesuai dengan nisab atau belum. Itu hitungannya adalah, anggap aja pada saat ini ya, harga emas ya dengan dinisabkan, perhitungannya 85 gram emas murni dengan estimasi harga per gram itu 500.000. Maka nisabnya ya, perhitungannya 85 kali 500.000. Jadi jumlahnya 42.500.000. Apabila ada sekian jumlahnya, maka wajib dizakati. Karena tadi jumlah ya kekayaan Pak Hamid yang sudah dikurangi dengan hutang itu jumlahnya 208 juta. Itu berarti sudah mencapai nisab takaran sudah ada dan dimiliki sudah 1 tahun, haulnya sudah ada.
maka besar zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Hamid adalah zakatnya berapa? 2,5%. Nah, 2,5% kali 208 juta sama dengan 5.200.000 rupiah. Lagi 2,5% kali 208 juta sama dengan 5.200.000 rupiah. Maka jumlah yang zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Hamid perhitungannya adalah 5.200.000 rupiah. Ini secara hitungan. Kalau toh mau diglobalkan ke 6 juta itu juga lebih bagus. Tapi kalau diturunkan menjadi 5 juta itu tidak diperbolehkan. Nah, ini atau 5,5 juta juga boleh. Ini untuk perhitungan yang pertama kali. Kemudian ada satu contoh lagi. Ya, ini contoh penghitungan zakat perniagaan. Perniagaan itu perdagangan. Ya, apapun, toko kelontong atau warung makan atau apa-apa ya yang bisa dijual belikan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, ini harus zakati juga. Nah, kita buatkan. Dan Bu Rahma adalah seorang pengusaha pada bidang perniagaan counter HP, istilahnya mempunyai counter HP. Ya, pada akhir tahun tutup buku yaitu bulan Desember, kekayaannya dengan perhitungan sebagai berikut. Stok HP yang pertama, stok HP yang masih ada di counter senilai 200 juta. Kemudian deposit pulsa dan kuota 50 juta. Uang tunai dan tabungan di bank 60 juta. Jumlah piutang yang bisa ditagih. Maksudnya kalau jumlah piutang itu harta yang dipinjam orang lain dan itu bisa masuk dia diambil kembali. Nah, itu 15 juta. Jumlahnya semuanya ada 325 juta. Tetapi Bu Rahma juga harus menyelesaikan pajak yang harus dibayar. Itu sebesar 12 juta rupiah. Kemudian gaji karyawan yang belum dibayar 15 juta rupiah. Nah, dari jumlah 325 juta ini dikurangi berapa? 27 juta. Nah, sisa bersihnya saldonya menjadi 308 juta. Sekali lagi ini. Jadi di jumlah dulu nih. Jadi seperti soal esai seperti apa? Cerita seperti ini harus dipahami mana yang menjadi harta kekayaan dan mana yang memang harus wajib pajak, mana yang harus untuk mengurangi, mana yang bisa dijumlahkan. Seperti itu. Nah, rincian zakat yang harus dikeluarkan ya, disebutkan. Ini kalau seperti ini ya, kita juga menggunakan nisabnya adalah 85 gram emas. Anggap aja ya seperti tadi 500.000 rupiah, berarti 42.500.000 sudah wajib membayar zakat. Nah, zakatnya ada apa? Kalau zakat perdagangan itu sama dengan 2,5% dari harta yang dimiliki. Tadi jumlahnya sudah dikurangi jadi bersih, maka 2,5% kali 308 juta. Nah, jumlahnya berapa? 7.700.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada tahun ini oleh Bu Rahma dari hasil ya, perdagangan itu jumlahnya adalah 7.700.000 rupiah. Dan ini harus tahu. Di materi ini saya mengambil 2 saja. Nanti yang kekurangannya bisa lihat di buku nanti ya. Bisa diteruskan. Kita sampaikan ya
sebuah materi ini bisa diambil hikmahnya diantaranya karena zakat itu fungsinya adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda yang kita miliki dari hak-hak orang lain, sehingga yang apa kita miliki ini bisa bermanfaat dan berfaedah untuk diri kita. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.